Kita akan lanjutkan kajian kita surat Al-Balad. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Shadaqallahul azim. Kali ini kita akan masuk kepada ayat yang kedua, ya. Kalau la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah, ya, dengan negeri ini, yaitu kota Makkah. Itu kita bahas pada Rabu pertemuan yang lampau. Nah, sekarang ini Allah jelaskan pada ayat yang kedua, wa anta di situ adalah Nabi Muhammad. Ya, dan engkau, ya, hilum, asal katanya halal. Jadi halal, engkau halal bihadzal balad, dengan negeri ini. Halal bagi orang Arab itu boleh, ya. Jadi boleh, engkau boleh tinggal di negeri ini. Engkau halal berada di negeri ini. Artinya Nabi Muhammad tempat lahirnya di Makkah, ya. Haza ini balad, negeri. Yang dimaksud di situ adalah negeri Makkah. Nah, inilah negeri Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita keluar dari Marwah, ya, kalau kita lihat di sini, mana Marwah di sini? Ini, ya. Kita keluarnya di sini. Ini kan sepanjang ini adalah Safa Marwah. Nah, keluar dari Marwah nanti ada toilet, ada WC. Nah, kata sebagian orang-orang Arab, WC di depan Marwah itu adalah rumahnya Abu Jahal, katanya. Naik ke atas sedikit, ada satu rumah sekarang namanya Maktabah. Itulah tempat lahirnya Nabi Muhammad, kata sebagian begitu. Tapi sebagian mengatakan di sini memang Bani, ya, Abdul Muthalib di situ. Tapi yang jelas ini yang dikatakan oleh Allah, wa anta hillum bihadzal balad. Engkau Muhammad bertempat di kota Makkah ini. Jadi kota Makkah itu dulunya tidak mulia, ya kan? Kemudian menjadi kota yang mulia semenjak Nabi Ibrahim di situ meninggikan, yaitu Ka'bah. Ada Nabi Ismail di situ. Nah, dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka kota itu semakin mulia. Jadi penting, Allah ingin memberitahu kepada kita pertama tentang Nabi Muhammad yang lahir di kota Makkah, ya. Kali kita lihat pamannya di dalam terjemahan Mahmud Yunus, ya kan? Sedangkan engkau Muhammad tinggal di negeri ini. Itu terjemahan Mahmud Yunus, ya kan? Jadi kata wa anta hillum bihadzal balad adalah engkau Muhammad tinggal di negeri Makkah. Sekurang-kurangnya Nabi tinggal di Makkah itu selama 53 tahun, ya. 40 tahun diangkat menjadi Rasul, tambah 13 tahun, ya kan? Jadi 53 tahun lahir di Makkah, besar di Makkah, menikah di Makkah, punya rumah di Makkah, ya kan? Kemudian beristri di Makkah, punya anak di Makkah, dan istri pertama meninggal di Makkah. Ternyata
tidak diterima oleh orang Makkah. Orang kampung awak tidak menerima, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi lahir di Makkah, beliau satu keturunan dengan orang Makkah, ya kan, keluarga Makkah itu menikah di negeri itu. Jadi bisa saja ditampik lahir awak dan diterima orang. Itu terbukti Nabi Muhammad, ya kan, tidak diterima di negeri sendiri, ya, ditampik tinggal sendiri, yaitu demi dakwah. Mahmud Yunus ternyata memang suka tidak suka itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Di masa awak tinggal ada orang nan suka Jawa, ada orang nan banci Jawa. Nabi Muhammad dibanci, mau diusir. Penyebabnya apa kira-kira? Orang banci kepada Nabi Muhammad, diusir, dizalimi, ya kan? Jadi kalau begitu Nabi Muhammad dimusuhi, dibenci, diusir, dizalimi adalah karena memperjuangkan Islam. Sebelum diangkat menjadi Rasul, orang sayang sedoyo, ya kan? Malah beliau diakui sebagai Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul disayangi. Sebelum menyampaikan Islam, sebelum mendakwahi Islam, dicintai. Setelah mendakwahkan Islam, dibenci, kemudian mau dibunuh. Jadi soal like and dislike, suko ndak suko itu biasalah, ya kan? Nabi Muhammad itu disukai di negeri itu, ada yang suko, ada yang indak suko. Terutama sekali setelah diangkat menjadi Rasul, ya kan? Banyak orang yang tidak senang. Jadi selama dakwah ini berjalan, ya, selama dakwah Islam berjalan, maka siap-siaplah tidak disukai oleh orang. Nah, maka ambo senang benar ibu-ibu, biarlah apa-apa tidak banyak tapi le suko mendengar pengajian. Iya kan? Nah, yang penting amuh mendengar. Ada orang tak suko. Lebih sukonya menonton TV dibandingkan mendengar pengajian. Salah tuh Ustaz? Indah. Mudah-mudahan nanti dia tidak meninggal dalam keadaan menonton TV, ya kan? Ada yang suka dengan Nabi Muhammad, ada yang tidak suka. Jadi kalau tetap Islam kok diperjuangkan, maka banyak orang yang tidak senang dengan Islam, terutama sekali orang-orang kafir, orang-orang munafik. Maka itu jangan pernah berharap Bapak Ibu-ibu, ya, satu orang kasuko Jawa, iya kan? Jangan pernah berharap semua orang akan suka dengan kita. Lain mungkin. Bue elok saya awak Pak. Bue elok saya sepanjang hari, sajak jago lalu sampai lalu. Bue saya sampai elok, ada je orang tak suka mah. Ya tak? Maka itu tak perlu dipikirkan, nikmati sajalah hidup. Seperti air mengalir saja, Bu. Ya kan? Air mengalir. Air mengalir itu apa? Apa filosofi air mengalir? Pertamanya jalan tarui. Nan kedua nyo tetap mengisi ada peluang-peluang yang ada. Ya, jadi filosofi air itu nyo tetap mengalir dan mengisi pori-pori yang dia lewati. Tidak ada yang kosong, ya kan? Begitulah. Jadi kalau awak kau tetap jo jalan, mana bisa awak isi, mana bisa awak karajuan, mau orang suko ndak suko jo awak, ya
Memang gua pikirin, nah gitulah. Ya kan? Mau orang sanang, indak sanang Jawa, memangnya urusan awak gitu. Karena ndak mungkin kita akan disenangi oleh semua orang. Ya, tidak mungkin Bapak Ibu-ibu kita akan disenangi semua orang. Nah, coba lihat, saya buat gambar ini. Gambar pertama ada keledai. Bapak dengan anak di atas keledai. Komentar orang. Ada yang salah enggak situ? Keledai-keledainya nampunyo inyo beranak bapak. Naik kateh keledai. Kece orang naman caliak apa? Aka kurang. Keledai sagadang itu baduwo lo naik katehnya. Tadanga dinyo nyobe turun. Anak saya naik lain. Alo kece orang mancaliak iko yo anak durako. Nyo dete keledai ayahnya disuruhnya bajalan, ya kan? Nyobe turun, nyobe gantian lain, ya kan? Anaknya di bawah, apaknya, apa datang diuntuangnya sanang-sanang anak disuruhnya bajalan, salah juga baru lepak, ya kan? Nyobe, nyogendong lah keledai ko lain, dia sakit hatinya pak, nyogendong lain, ala kece orang. Keledai ado tu digendong lo mbak susah sekarang Jawa. Nah, sonado gambar nan kalimo, ya kan? Keledai nyoba jalan bersama-sama joinyo, ya kan? Alo kece orang bu, yolahan dia mana? Keledai ado, oh bayo jalan. Di kalau kadi turian itu, amonya tidak biasa keledai ko lainnya, ya nak, ya nak itu kan? Kadi turian kece orang tu pak, tidak biasa keledai itu lain. Ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu semuanya ditunjukkan dengan Nabi lahir di Makkah, besar di Makkah, ternyata tidak disenangi oleh semua orang Makkah. Ya kan? Sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Itu kata Mahmud Yunus dalam tafsir tafsirnya. Yang kedua kita lihat Hasan bagaimana menerjemahkan, ya kan? Wa anta dan engkau, ya hilal halal, ya, kamu menjadi barang halal di negeri ini. Nabi Muhammad itu bukan pendatang haram. Kalau di Malaysia kan ada namanya siapa? Pendatang haram. Nabi Muhammad itu pendatang halal. Jadi kalau ada pendatang haram, ada pendatang halal kan? Malah Nabi Muhammad bukan pendatang, beliau pribumi. Ya, kalau mau pakai istilah pribumi gitu. Beliau tinggal di Makkah, lahir di Makkah, kakeknya orang Makkah, ibunya orang Makkah, ya kan? Istrinya orang Makkah, rumah di Makkah. Jadi halal dalam makna boleh, legal. Tapi ternyata orang Makkah tidak mengizinkan beliau, sehingga apa? Ingin sampai terakhir puncaknya mau dibunuh, ya kan? Kamu diganggu oleh orang-orang Makkah, orang sakampung sendiri. Apa penyebabnya? Islam, ya kan? Gara-gara memperjuangkan Islam, menyebarkan Islam, agama Allah, ternyata Nabi Muhammad dimusuhi, diganggu oleh orang sekampung. Dianggap suatu orang yang sah, ya kan, dihabisi. Seolah-olah Nabi Muhammad itu legal untuk diusir dari kota Makkah. Padahal di situ sukunya ada di situ, kakek-kakek keturunannya ada di situ, tapi dianggap halal untuk dihabisi. Nah, kalau dianggap halal dihabisi, pak siapapun akan menghabisi, ya kan? Ini yang ingin disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Kata Hasan, dianggap halal untuk diperlakukan semena-mena, ndak baado, ya kan? Mau dizalimi, mau dibuli, mau diinjak, mau diapakan gitu, ya kan? Malahan dianggap halal untuk dibunuh.
Contohnya dianggap halal untuk dibunuh. Bahasa kongkolnya samo-samo terang-terangan. Rapeknya bersama-sama perwakilan suku-suku yang ada itu. Ya kan? Petinggi-petinggi Makkah itu rapek bersama-sama untuk membunuh Nabi Muhammad. Kira-kira halal tak itu? Itu yang ingin diperlihatkan. Bayanglah, layih di situ, gadang di situ, ya kan? Orang tua asli orang Makkah. Kalau awak pergi merantau ke kampung orang, oke lah beko nak tausiah awak di negeri orang, itu masih lumayan lah. Iko dari negeri kita sendiri. Itu yang ingin ditonjolkan oleh Hasan dalam menerjemahkan surat Al-Balad ayat yang kedua ini. Dia anggap halal. Nah, itu kata-kata halal. Wa anta hillu, engkau adalah halal. Ya kan? Halal sebenarnya halal tinggal di Makkah. Tapi orang menganggap halal untuk diusir. Halal untuk dibuli, ya kan? Kalau halal boleh. Kalau bahasa kitanya sebenarnya kalau orang Mekah itu pakai kata halal, haza halal. Nah, kalau ditanya halal tak iko? Ya halal boleh. Lawannya haram, ya kan? Nah, Tengku Hasbi As-Siddiqi menjelaskan, sedang engkau bertempat tinggal di negeri ini. Nah, engkau di situ adalah Nabi Muhammad. Engkau bermukim di wilayah Makkah. Tinggal bukan musafir, tapi bermukim di situ. Ya kan? Sajak ketik bermukim di situ. Tidak pernah pindah. Nah, kemuliaan engkau menjadi penyebab kemuliaan negeri ini. Itu kata Tengku Hasbi Siddiqi. Negerinya mulia, lalu lahirlah Nabi Muhammad di situ, maka negeri itu semakin bertambah mulia. Tahu tak Bapak Ibu, negeri yang hina itu seperti apa? Kampung nan buruk itu seperti apa? Negeri yang buruk, negeri yang hina adalah negeri yang pernah diturunkan azab oleh Allah di situ. Jadi hati-hati itu, ya kan? Pernah diturunkan azab di negeri itu, karena berarti negeri itu pernah dihuni oleh orang-orang jahat, ya kan? Nah, maka di sekitar Masjidil Haram itu berapa kilo? Itu jangankan azab, dulu pasukan bergajah saja tidak bisa masuk ke situ. Ya, di waktu gajah mau dibawa meruntuhkan Ka'bah, dia berbelok ke belakang. Ya, asal ditarik gajah itu ke arahnya Ka'bah, dia berbelok ke belakang. Begitu Allah menjaga, ya kan, Makkah itu. Makanya kita lihat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Begitulah Allah menjaga, ya kan, Makkah itu dari serangan Abraha dengan pasukan bergajah, sehingga Allah turunkan, Allah utus wa arsala alaihim tayran ababil, yaitu burung yang berbondong-bondong diutus ke situ, ya kan. Nah, itu kira-kira Makkah menjadi penyebab, ya kan, mulianya kota Makkah itu dengan lahirnya Nabi Muhammad, ya kan. Maka itu sampai hari ini Makkah menjadi tempat yang termulia di dunia, ya kan, tempat yang termulia di dunia. Saya pernah mengambil keputusan di waktu sebelum tahun 2004. Kita kan mengaji di sini sudah mulai tahun 2004 lagi kan. Saya pernah diajak tahun 2001 itu jalan-jalan ke Amerika, ya kan, oleh kawan-kawan yang dari California. Saya bilang, saya tidak akan pergi ke luar negeri kecuali ke Makkah lebih dahulu. Alhamdulillah,
ya kan, Allah kabulkan, ya kan. Pertama sekali ke luar negeri tujuannya adalah ke Makkah Mukarramah sesuai dengan keinginan. Jadi 2013 pertama sekali saya keluar dari Indonesia ini, itu tujuannya adalah ke Makkah. Tapi nan ke Amerika sampai kini ndak je dah. Ya ndak dorong majak lain. Ikut lo masalahnya, ya kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ya kan, sampai hari ini kota Makkah adalah tempat hunian mulia, ya kan. Kalau banyak orang tidak senang dengan Makkah, itu yang susah, yang salahnya dia sendiri. Kenapa dia tidak senang? Baik Bapak Ibu yang kita muliakan, kita lihat bagaimana Buya Hamka menjelaskan tentang ayat ini. Kata Buya Hamka, engkau menjadi halal di negeri ini. Ya kan, tidak ada alasan sebenarnya orang tidak senang dengan Nabi Muhammad di kota Makkah, ya kan. Tapi karena mereka banyak yang tidak menerima dakwah, ya kan, akhirnya Nabi Muhammad tidak disukai di kota Makkah. Menarik hati ke negeri Makkah, sehingga negeri Makkah itu menjadi mulia, menjadi hebat. Hebatnya karena apa? Mulianya Makkah itu karena apa? Bukan karena cuacanya, Pak. Cuacanya ekstrim. Kalau panas, panih bana. Kalau dingin, dingin bana lo. Bukan karena alamnya. Ya. Jadi Makkah itu mulia bukan karena cuacanya, bukan karena alamnya, tapi karena ada Baitullah di Makkah itu. Jadi penyebab kota Makkah itu mulia karena ada Baitullah. Karena ada situ lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik hati. Ya. Ada enggak orang Islam yang enggak ingin ke Makkah? Ada aja. Kalau ambo jujur saja Pak, tiap bulan ke disuruh ambo aja mau ke Mekah. Tiap bulan. Mangalah nak. Dan ambo start bulan besok pai apa? Ya kan? Makanya Bapak Ibu berdoa minimal sekali setahun tu tetap pergi ke Mekah. Ya kan mbak acaranya lah. Ya kan, kalau tidak bisa haji, umroh. Karena memang tidak ada tempat yang menarik di dunia ini, Pak. Ya kan? Kalau hati sudah jatuh cinta, ya kan, ke Makkah, ya kan, maka insya Allah Bapak Ibu mohon doa tanggal 5 saya bawa jemaah besok, ya, tanggal 5 berangkat Jakarta, tanggal 6 menuju ke Jeddah membawa jemaah umroh, ya kan. Jadi memang selalu saya berdoa di situ, ya Allah, ya kan, supaya diberi kesempatan. Jadi kota Makkah ini menarik hati. Itu kata Buya Hamka. Makanya Buya Hamka di waktu ditanya, apa hukum pergi ke Makkah berulang-ulang? Kata Buya Hamka, Bapak sudah pergi ke Makkah belum? Belum Buya. Kalau begitu pergilah Bapak ke Makkah. Nanti Bapak bisa menjawab sendiri. Jadi kalau ditanya orang, hukumnya balik ke kota Makkah itu, ya, nang alun pai apailah kota Makkah. Nang alun lapai, nyolah bisa menjawab sendiri. Barasonyo, ya kan, berada di Makkah, barasonyo berada di Nabawi, barasonyo berada di Raudah, ya kan, barasonyo melaksanakan tawaf, ya kan, apalagi kalau sempat ibadah haji, ya kan. Puncak kenikmatan, kebahagiaan hidup di dunia ini ketika berada di Arafah di waktu wukuf. Saya jujur saja Bapak Ibu-ibu, ya, 3 kali saya coba wukuf, ya, 2017, 2019 dan 2022. Tetap yang saya dapatkan kenikmatan dalam ibadah adalah ketika wukuf di Arafah, ya kan. Makanya Buya Hamka mengatakan menarik hati.
Jadi kota Makkah itu menarik hati, bukan menarik pandangan. Ya kan? Tidak bisa diubek hatiku dengan menonton TV gitu. Ya kan? Ubeknya apa? Ya kan? Kalaulah hatiku lah kanai, kan biasanya kan hati nak. Nan jatuh hati, nan tatuntuang hati, nan kanai hati. Baralah kamanagaan janjui nyojo lai, hatinya lah kanai, hati dan kanai kabaju alah, ada ndak kanai hati ke kota Makkah? Ya kan? Nah, jadi kata Buya Hamka, negeri Makkah adalah negeri yang menyebabkan orang penarik hatinya untuk ke situ. Nah, negeri Makkah kata Buya Hamka adalah tanah haram. Dulu kita sampaikan begitu hebatnya Masjidil Haram, ketika ada orang jahat masuk ke dalam Masjidil Haram, maka dia tidak dihukum dalam Masjidil Haram itu. Tidak dikejar ke dalam Masjidil Haram, tidak ditangkap dalam Masjidil Haram itu. Sampai begitu dulu orang perlakukan. Tapi ditunggu dia keluar dari Masjidil Haram. Kalaulah keluarnya Masjidil Haram baru ditangkap. Ya kan? Maka itu baca rohnya supaya dia keluar. Jadi dia makan. Nah, kalau tidak dia makan itu lepas separuhnya dalam, tapi menghormati Masjidil Haram, ya kan? Sehingga orang tidak ditangkap di situ. Orang Quraisy menghalalkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Coba bayangkan. Ya kan? Seolah-olah suatu perbuatan yang halal. Ya kan? Nabi Muhammad tetap berada di Makkah, tapi suatu hari, ya kan, kembali nanti di waktu hijrah ke Madinah, tidak berapa lama setelah itu kembali ke kota Makkah dan menguasai kota Makkah. Jadi kata Buya Hamka, Nabi suatu hari akan membebaskan kota Makkah itu. Makanya dalam ayat ini wa antahil, ya kan, dan engkau adalah halal, ya kan, halal nantinya. Nah, itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ya, tahun ke-8 Hijriah, maka kota Makkah kembali berada di dalam kekuasaan umat Islam. Ya kan, dengan peristiwa Fathul Makkah yang didahului dengan surat Iza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ya, pasti kami akan datangkan, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan. Itulah kota Makkah. Jadi